Nah, seseorang bisa mencapai otoritas diri yang tinggi, bagaimana dia bisa diakui sebagai terah mulia di satu negara. Tidak sesederhana yang kita bayangkan. Jikalau Habib Thoha itu dikatakan memiliki istri atau memperistri putri Sultan Habib I, kemudian dia memiliki anak bernama Hasan, maka otomatis ibunya Hasan ini adalah putri dari Sultan Habib I. Ternyata menurut Pak Sulistyo Eko Cahyono, ibu dari Habib Hasan itu adalah Syarifah Fatimah binti Husain bin Abu Bakar Alaidrus. Kemana ada Habib I Alaidrus? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Salam persaudaraan dari kami Aras 9 Channel. Apa kabar saudara-saudaraku? Apa kabar pula Wasid Ahmid Al-Kaf? Sedang spiral ya. Ada yang bertanya, apakah Ahmad Al-Kaf ini Ba'alwi? Kalau kata Al-Kaf di belakang namanya ini adalah marga, maka tentu saja dia seorang Ba'alwi. Karena Al-Kaf satu di antara sekian marga Ba'alwi, Bani Alwi. Tetapi hal ini di luar bahasan kami kali ini, karena sudah banyak yang mengulasnya ya. Saudara-saudaraku sekalian, apapun itu, mau wasit, mau bangunan rumah, jikalau dibangun di atas kedustaan, maka akan terjadi keretakan, pergeseran, dan ujungnya adalah kerubuhan. Rumah misalnya, jikalau pondasinya itu dibangun di atas material-material kebohongan, maka pada saatnya struktur bagian atasnya akan terjadi gesekan hingga kemudian tak dapat terelakkan kehancuran itu terjadi. Jikalau hal ini kita kaitkan kepada persoalan kesejarahan yang belum lama ini kami ulas berkenaan dengan klaim-klaim tokoh-tokoh Ba'alwi yang diantaranya adalah Abah Lutfi bin Yahya. Ada yang mempersoalkan kenapa saya panggil Abah. Dari dulu saya beberapa kali ketemu beliau memang memanggilnya Abah, jadi enaknya panggil Abah gitu ya. Beberapa edisi yang lalu, saudara-saudaraku sekalian, saya telah mengulas bagaimana pertentangan antara Mbak Yulina dengan seorang kiai, juga dengan pendapat Abah Lutfi terkait dengan makam KRT Sumu di Ningrat. Nah, untuk kiai yang saya maksud, di kolom komentar ada yang mengatakan dia bernama Haidar Hasan. Kemudian juga ada kawan yang WA ke saya, namanya dia Haidar Hasan. Tampak dalam gambar ini ya, saya perlihatkan. Mohon maaf Pak Kiai, ini benarkah Anda bernama Haidar Hasan? Seperti yang menjadi narsum di salah satu kanal YouTube Ngaduk Dampar. Nampaknya Kiai Haidar Hasan ini cukup konsisten di dalam membela pendapat dari Abah Lutfi bin Yahya. Namun demikian, saudara-saudaraku sekalian, sebagaimana yang telah saya sitir tadi, jikalau sesuatu itu dibangun di atas struktur kedustaan, maka akan terjadi gesekan. Ini juga terjadi. Selain yang telah kami kupas, ini juga bisa saya sampaikan kepada Anda. Di antaranya adalah klaim bahwa Habib Thoha yang merupakan ayah dari Habib Hasan dan merupakan leluhur kesekian dari Abah Lutfi bin Yahya, itu kan dikatakan menantu dari Habib I atau Pangeran Mangkubumi. Hal ini secara spesifik pernah kami ulas 1 tahun yang lalu ya. Namun ternyata berbeda pandangan antara Abah Lutfi yang menyampaikan, kemudian dengan Haidar Hasan yang menyampaikan, dan apa yang telah pula disampaikan oleh Ketua Majelis Taklim Darul Hashimi Pangda Jogja, yakni Saudara Sulistyo Eko Cahyono. Bagaimana ceritanya? Nanti akan saya preteli sedikit. Saudara-saudaraku sekalian, persoalan ini, klaim-klaim leluhur, baik itu ke Rasulullah ataupun ke tokoh-tokoh besar di Indonesia ini,
bukan hanya satu hal yang dapat merusak kesejarahan atau yang telah merusak kesejarahan, yang juga bisa merapuhkan kebangsaan. Ini juga apabila kita melirik kepada sisi teori antropologi, terutama antropologi kuno made in Yunani ya. Jadi bagaimana seseorang bisa mencapai otoritas diri yang tinggi. Setidaknya ada beberapa hal yang harus dicapai. Satu di antaranya bagaimana dia bisa diakui sebagai terah mulia di satu negara. Jadi kalau di Indonesia ini mayoritas muslim, maka tokoh dunia yang paling dikagumi tentu adalah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Maka bagaimana kita bisa menyambungkan nasab kita sampai ke Kanjeng Nabi Muhammad? Itu untuk orang Islam yang ada di Indonesia. Sementara untuk orang-orang pribumi, katakanlah demikian, atau yang non-Islam, bagaimana kita bisa menyambungkan nasab kita ke leluhur orang-orang besar di negeri ini? Satu misal umpamanya sampai ke Mataram Islam, ke Demak, sampai ke atas Majapahit, lalu ke Kediri, terus ke atasnya lagi ke Mataram kuno. Nah, ini nampaknya yang dilakukan oleh sejumlah kaum Ba'alwi. Satu diantaranya adalah Aba Lutfi. Kalau hal ini saya sedikit intip dari tulisan yang dibuat oleh internal Ba'alwi sendiri, yakni Profesor Habib Ismail Fajri Al-Attas dalam buku What is Religious Authority. Jadi tidak sesederhana yang mungkin kita bayangkan. Ada sesuatu tujuan apabila kita berusaha mencoba mengintip dari sisi teori antropologi. Abah Lutfi misalnya jelas dia sebagai bagian dari Ba'alwi yang otomatis berada di bawah Robitoh Alawiyah, yang atasnya tentu sambung ke Rasulullah, walaupun akhirnya itu kan dikritisi yang kemudian itu dibatalkan. Tetapi bagaimana bisa menyambungkan nasab Abah Lutfi sampai ke raja-raja besar? Bisa. Di antaranya bagaimana bisa memasukkan dari jalur ibu atau dari jalur perempuan sampai ke sana, sampai ke Majapahit. Maka menurut analisa saya, apa yang disampaikan Abah Lutfi, baik itu secara lisan dalam bentuk video ataupun dalam berbagai tulisan, baik itu dalam bentuk buku ataupun situs berita, bahwa satu di antara leluhur beliau yang bernama Habib Toha bin Muhammad Al-Qadi itu adalah menantu dari HB1 atau Pangeran Mangkubumi. Tidak hanya itu, ternyata Habib Toha ini memiliki putra, satu di antaranya bernama Habib Hasan. Habib Hasan bin Toha bin Yahya. Yang Habib Hasan ini kemudian memiliki nama lain bernama KRT Sumudiningrat, yang dia juga menikah dengan putri Sultan HB2. Jadi Habib Toha ini menikah dengan putri HB1, sementara Habib Hasan putranya menikah dengan salah satu putri Sri Sultan Hamengkubuwono II. Ini kan sudah dua sambungan yang luar biasa. Namun terkait hal ini secara rinci mungkin akan kami ulas pada lain kesempatan. Fokus kami pada edisi kali ini bagaimana silang sengkarut, berbenturan pendapat dari kelompok mereka sendiri, katakanlah dari Abah Lutfi, kemudian dari Kiai Hasan Haidar tadi, juga dengan Ketua Majelis Taklim Darul Hashimi Jogja, yakni Saudara Sulistyo Eko Cahyono. Ini kan tiga orang yang berada dalam lingkup yang sama. Oh iya, mungkin sebagian Anda belum tahu, Majelis Taklim Darul Hashimi itu adalah majelis taklim resmi milik Abah Lutfi. Ketuanya yang di Jogja namanya Sulistyo Eko Cahyono, di mana Pak Sulistyo Eko Cahyono ini yang sering menyampaikan manakib Habib Hasan dalam haul-haul. Anda bisa lacak dalam kanal-kanal YouTube milik Darul Hashimi ataupun milik Kansus Sholawah. Sederhananya begini, saudara-saudaraku. Jikalau Habib Toha itu dikatakan memiliki istri atau memperistri putri Sultan HB1, kemudian dia memiliki anak bernama Hasan, maka otomatis ibunya Hasan ini adalah putri dari Sultan HB1.
Begitu kan? Tapi ternyata menurut Pak Sudistya Oko Cahyono dalam salah satu haul KRT Semudiningrat yang versi Semarang, dia bacakan bahwa ibu dari Habib Hasan itu adalah Syarifah Fatimah binti Husain bin Abu Bakar Alaidrus. Bagaimana mungkin kalau begitu istri dari Habib Toha ini putri dari Habib satu? Mana ada Habib satu Alaidrus? Kan begitu. Ini apabila saya menggunakan pendekatan antar mereka sendiri. Jadi di antara mereka sendiri sudah berbeda pandangan. Seperti yang saya katakan tadi, kalau saya menggunakan sumber-sumber data primer yang itu ada di tepas darah dalam atau dalam buku-buku yang hasil penelitian sesuai dengan naskah-naskah primer seperti yang pernah dan sering kami sampaikan, otomatis ya tidak satupun data dalam naskah-naskah primer Keraton Jogja bahwa HB1 ataupun HB2 memiliki menantu sebagaimana yang kami sebut tadi. Nah, bagaimana menurut Anda? Berikan masukan yang konstruktif di kolom komentar. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.